Keunggulan kompetitif perusahaan. Frio Framework adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk menilai keunggulan kompetitif suatu perusahaan berdasarkan 4 kriteria utama. Yang pertama, value atau bernilai. Apakah sumber daya atau kapabilitas memberikan nilai bagi pelanggan dan membantu perusahaan mengeksploitasi peluang atau menangkal ancaman. Yang kedua, rarity atau langka. Apakah sumber daya atau kapabilitas ini unik atau jarang dimiliki pesaing. Yang ketiga, imitability, sukar ditiru. Apakah sumber daya atau kapabilitas sulit ditiru oleh pesaing, baik karena biaya tinggi, kompleksitas, atau perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang keempat, organisasi. Apakah perusahaan memiliki sistem, proses, dan struktur yang mendukung pemanfaatan sumber daya ini secara maksimal. Jika suatu sumber daya memenuhi keempat kriteria ini, maka perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, sustainability competitive advantage. Yang pertama, value atau bernilai. Sumber daya atau kapabilitas harus memberikan nilai bagi pelanggan dan membantu perusahaan menangkap peluang serta menghadapi ancaman. Analisis perusahaan Apple. Apple memiliki beberapa keunggulan yang memberikan nilai tinggi. Ekosistem produk yang terintegrasi. Apple menciptakan ekosistem yang unik di mana produk-produknya seperti iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods terhubung dengan mulus melalui iCloud, AirDrop, dan Handoff. Brand loyalty dan pengalaman premium. Apple memiliki pelanggan yang sangat loyal karena desain yang eksklusif, sistem operasi intuitif menggunakan iOS dan macOS, dan layanan premium seperti Apple Care. Inovasi, teknologi, dan desain. Apple terus berinovasi seperti dengan pengembangan chip M1 dan M2, desain premium, dan keamanan tinggi, Face ID, Secure Enclave. Kesimpulannya, sumber daya Apple memiliki nilai tinggi karena meningkatkan pengalaman pelanggan dan membedakan produk dari pesaingnya. Yang kedua, rarity atau langka. Sumber daya atau kapabilitas harus unik dan jarang dimiliki pesaing. Analisis Apple, desain eksklusif dan teknologi proprietary. Apple memiliki desain perangkat keras dan perangkat lunak yang unik serta sulit ditiru. Chipset Apple Silicon M-Series. Apple mengembangkan chip sendiri M1, M2, dan M3 yang lebih efisien dibandingkan chipset pesaing seperti Intel dan AMD. Hak paten dan research development yang kuat. Apple memiliki ribuan paten teknologi dan menginvestasikan miliaran dolar dalam riset dan pengembangan. Rantai pasokan yang terintegrasi. Apple memiliki kontrol produksi dan distribusi melalui
kemitraan eksklusif dengan pemasok seperti TSMC, pabrik chip, dan Foxconn, pabrik perakitan. Kesimpulan, sumber daya Apple langka karena tidak banyak perusahaan yang memiliki teknologi dan integrasi ekosistem yang sekuat Apple. Yang ketiga, imitability atau sukar ditiru. Sumber daya harus sulit ditiru oleh pesaing karena kompleksitas, biaya tinggi, atau keunggulan historis. Analisis Apple, ekosistem yang kompleks dan unik. Pesaing sulit meniru ekosistem Apple karena memerlukan kontrol penuh terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan digital. Desain dan pengalaman pengguna. Estetika desain Apple dan pengalaman pengguna yang intuitif sangat sulit ditiru karena hasil dari puluhan tahun inovasi dan iterasi. Loyalitas merek yang tinggi. Pesaing sulit mengubah kebiasaan pelanggan Apple yang sudah terikat dengan produk dan layanan Apple. Misalnya, pengguna iPhone cenderung tetap membeli iPhone baru. Investasi R&D yang besar. Apple menghabiskan miliaran dolar untuk penelitian dan pengembangan, membuat teknologi mereka sulit disamai oleh pesaing dengan anggaran lebih kecil. Kesimpulan, teknologi, ekosistem, dan pengalaman pengguna Apple sangat sulit ditiru, menjadikannya keunggulan kompetitif yang kuat. Yang keempat, organisasi. Perusahaan harus memiliki sistem, proses, dan struktur yang mendukung pemanfaatan sumber daya dan kapabilitasnya secara optimal. Analisis Apple, tim manajemen yang efisien. Apple memiliki struktur organisasi berbasis fungsi yang memungkinkan koordinasi optimal antar tim desain, teknologi, pemasaran, dan manufaktur. Kontrol ketat atas rantai pasok. Apple memiliki rantai pasok global yang efisien dengan perencanaan produksi yang ketat untuk memenuhi permintaan tanpa pemborosan. Strategi marketing yang kuat. Apple menggunakan pemasaran premium yang eksklusif, event peluncuran yang besar, Apple Keynote, dan strategi storytelling yang efektif. Model bisnis berbasis ekosistem. Apple memanfaatkan App Store, Apple Music, iCloud, dan layanan berlangganan lainnya untuk meningkatkan pendapatan jangka panjang. Kesimpulan, Apple sangat terorganisasi dalam memanfaatkan sumber daya dan kapabilitasnya, memungkinkan perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Kesimpulan, keunggulan kompetitif berkelanjutan. Berdasarkan Frio Framework, Apple memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sustainable Competitive Advantage karena sumber daya Apple memiliki nilai tinggi atau V. Sumber daya Apple langka, R. Sumber daya Apple sulit ditiru, I. Apple memiliki organisasi yang mendukung keunggulan ini, O. Dampak strategis Frio untuk Apple. Yang pertama, dominasi di pasar premium. Apple tetap menjadi pemimpin di segmen teknologi premium dengan margin keuntungan tinggi. Yang kedua, loyalitas pelanggan yang kuat.
Produk-produk Apple membuat pelanggan tetap terikat dengan ekosistemnya, mengurangi churn rate. 3. Inovasi berkelanjutan. Apple terus melakukan inovasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan menciptakan produk baru yang sulit disaingi. Yang keempat, keberlanjutan keuntungan. Dengan model bisnis berbasis ekosistem, Apple mampu menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk hardware, software, dan layanan digital. Dengan strategi ini, Apple terus mempertahankan keunggulan kompetitif jangka panjang dan menjadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia.